Assalamualaikum. Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan praktikum struktur data. Materinya di modul 2 tentang single linked list dengan menggunakan bahasa pemrograman Java NetBeans. Bagaimana pembahasannya? Langsung kita masuk saja ke videonya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Sebelum kita mempelajari single linked list, kita harus memahami terlebih dahulu tentang konsep dari linked list itu sendiri ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu tipe data linked list dan apa sih bedanya dengan tipe data array? Nah, linked list itu adalah salah satu tipe data yang menyerupai array. Seperti yang kita ketahui, tipe data array itu adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Nah, ada satu kelemahan dari tipe data array ya, itu dia kurang fleksibel dalam hal alokasi penyimpanan memori. Misalkan nih, kita mendeklarasikan panjang array 100 gitu ya. Maka artinya tipe data array tersebut menyimpan data maksimal 100 data. Sehingga dalam proses coding, kita tidak bisa menambahkan kapasitas dari array tersebut. Nah, sedangkan tipe data linked list itu secara model dan secara visual mirip dengan array. Akan tetapi, linked list itu sifatnya lebih fleksibel dan efisien dalam hal alokasi memori penyimpanan ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ingin belajar tentang manipulasi data, lebih baik kita menggunakan tipe data berjenis linked list. Kemudian, linked list itu sendiri dikategorikan ada 3 jenis ya teman-teman. Ada single linked list, ada double linked list, dan ada circular linked list. Berhubung di modul 2 ini materinya single linked list, maka kita fokuskan belajar tentang single linked list ya teman-teman. Apa sih itu single linked list? Nah, di sini single linked list itu merupakan suatu node yang memiliki satu pointer sebagai penghubung untuk menunjuk ke node selanjutnya. Jadi pada intinya single linked list itu membutuhkan node dan pointer. Lalu di setiap node itu mempunyai dua atribut ya teman-teman, yaitu atribut data dan atribut pointer itu sendiri. Kemudian kalau kita ingin memasukkan elemen data, harus dimulai dari head terlebih dahulu di node yang pertama. Supaya kita tidak bingung, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, akan kita praktekkan cara pembuatan single linked list di Java NetBeans. Pertama-tama kita membuat sebuah project baru ya teman-teman ya. Kita klik new project, kita pilih kategori Java with N. Untuk projectnya kita pilih Java application, kita klik next. Nah, kita beri nama projectnya yaitu modul 2. Untuk create main class-nya kita ganti dot modul 2 itu menjadi dot linked list. Setelah itu kita klik finish. Nah, project modul 2-nya sudah kita buat. Kita klik main Java linked list-nya. Kemudian kita hapus beberapa komentar yang tidak perlu.
Untuk komentar autornya kita ganti nama masing-masing nama praktikan. Kemudian kita membuat variabel tipe data linked list dengan nama node ya teman-teman ya. Nah, di variabel linked list kita membuat dua elemen terlebih dahulu, yaitu data dan pointer. Nah, untuk isi ini adalah elemen dari data. Sedangkan next ini adalah elemen dari pointer. Nah, setelah kita membuat variabel, kemudian kita membuat node dan pointernya di public static void main. Nah, di sini kita kasih keterangan saja, inisialisasi membuat pointer. Nah, berarti kita membuat pointer Nah, kalau sudah kita membuat inisialisasi pointer, baru kita membuat node-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita copy paste saja ya teman-teman ya. Nah, untuk node 1 ini head. Untuk node 3 tail atau ekornya. Nah, setelah kita membuat node dan pointer, baru kita menginisialisasi add data. Kita membuat datanya itu, kita ambil contoh deret 5 ya. Nah, setelah kita membuat data di node pertama, kita hubungkan ke node yang kedua. Dari node ke 1 kita hubungkan ke node yang nomor 2. Dari 2 kita isi elemen data node-nya.
Dari node 2 kita hubungkan ke node ketiga menggunakan pointer. Nah, dari node ketiga kita isi elemen datanya. Nah, dari node ketiga kita hubungkan, node ketiga kan node terakhir ya, berarti kita hubungkan ke tile berarti 0, bernilai 0. Nah, setelah kita membuat add datanya, kita membuat perintah pointernya, kita mengisinya dari node yang pertama. Nah, setelah kita membuat perintah pointer, langkah terakhir yaitu kita menggunakan perintah perulangan. Untuk perintah perulangan kita menggunakan while. Pointer tidak boleh sama dengan 0, baru bisa sistem mencetak Nah, kalau sudah, kita mencoba run file. Dan hasilnya adalah build successful. Gimana teman-teman? Mudah kan pemrograman Java menggunakan tipe data linked list? Untuk latihan soal yang ada pada modul 2, silahkan kalian coba terlebih dahulu ya. Hasilnya akan kita bahas minggu depan. Sekian, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum.